Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kelas 11, masih pelajaran BKN masih bersama Ibu. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Kita saksikan video berikut ya. Setelah kita melihat video, ada tugas lembar pertama dan lembar kerja kedua yang ada di video. Tugas dikerjakan dan dikerjakan di kertas dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bab ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Namun di video pertama kita akan membahas dulu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum pada materi, coba kita lihat gambar berikut ini. Silahkan kalian amati. Ya, gambar tersebut adalah demonstrasi menuntut keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negara. Supaya tidak terjadi banyak pelanggaran, maka kita harus memahami betul apa itu hak dan kewajiban asasi manusia. Kita mulai konsep dasar hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia menurut John Locke yaitu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yaitu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, serta setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu, kita bisa menyimpulkan apa itu hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dihormati oleh individu, masyarakat, dan negara. Kemudian kita akan membahas tentang kewajiban asasi manusia yang merupakan bentuk pembatasan atas HAM yang dapat menyebabkan munculnya sifat egoisme individu. Apa saja kewajiban asasi manusia itu? Di antaranya adalah menjalankan tugas sebagai manusia, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku, dan yang paling penting adalah kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lihat apakah kita sudah menjalankan hak dan kewajiban asasi dengan benar. Informasi lain, Saudara, Polda Papua memastikan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat rusuh di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 28 orang. Berdasarkan fakta-fakta di atas, silahkan kalian jawab lembar kerja berikut. Yang pertama, beri pendapat kalian kenapa hal itu bisa terjadi. Yang kedua, cuplikan video itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak apa saja.
Sekarang kita lanjutkan pada materi macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, contohnya hak memeluk agama, hak hidup, serta hak mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi, contohnya hak membeli dan menjual sesuatu, serta hak mengadakan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga adalah hak mendapat pengayoman dan perlindungan dalam keadilan hukum. Yang keempat adalah hak asasi politik. Contohnya, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta mendirikan partai politik atau organisasi. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan kebudayaan. Contohnya, memilih pendidikan atau mengembangkan kebudayaan yang disukai. Dan yang terakhir adalah hak mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, di mana setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan wajar dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, ataupun pembelaan hukum. 6 penggolongan HAM tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28A sampai 28J. Silahkan kalian isi apa isi dari pasal-pasal tersebut. Pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia, sehingga HAM merupakan keterpaduan antara unsur hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung sinergis dan seimbang. Untuk di negara Indonesia, semuanya tentu harus sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Kita lanjutkan di bagian kedua.